Kemarin kita membahas tentang bagaimana orang-orang kafir Mekah itu mendustakan, tidak percaya baik iming-iming surga maupun ancaman neraka. Mereka menganggap itu hanyalah dongeng belaka. Lah apa ceritane wong biyen-biyen. Dalam Al-Quran disebut mereka mengatakan in huwa illa asatirul awwalin. Itu hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Jadi dongeng orang-orang terdahulu itu maksudnya ora ono dasare, ora ono ora ono apa ya? Ora ono rujukane. Jadi makanya ketika Nabi Muhammad bahkan sudah menunjukkan bukti siksa-siksa terdahulu yang diterima umat-umat terdahulu, umatnya para nabi, mereka juga tetap tidak percaya. Ya, tetap tidak percaya. Itu. Itulah kenapa kemudian Allah memberitahu di sini. Mereka itu menganggap bahwa siksa itu seolah tidak mungkin terjadi. Innahu tarawna ba'idan. Yarawnahu ba'idan. Melihat siksa itu seolah-olah masih jauh. Tidak mungkin terjadi. Nah, kemarin saya sampaikan ya, misalnya gini. Orang-orang sekarang aja di negeri kita ini, ketika ada bencana misalnya gunung meletus, loh bagi mereka yang kayak di Lamongan gitu kan nggak ada gunungnya, di Lamongan gitu nggak, merasanya itu wah nggak mungkin ada bencana di sini kan gitu. Itulah yang daerah pesisir kan nggak mungkin ada gunung di laut gitu. Loh padahal di sana ada tsunami kalau pinggir laut. Nah, ternyata kami kan nggak di pinggir laut, nggak di pinggir gunung, kami daerah tambak, nggak mungkin ada bencana. Ternyata ada gempa. Oh, ternyata gempa setelah diteliti itu memang ada di Ring of Fire atau di lempengan garis retakan bumi. Berarti yang tidak di retakan bumi, yang tidak di daerah gunung, yang tidak di daerah pinggir aman. Makanya, nggak mungkin ada bencana di sini. Ternyata ada likuifaksi. Likuifaksi itu bumi itu ujuk-ujuk jadi lembek, bawahnya penuh lumpur. Ternyata orang bisa digulung kayak bumi itu jadi kayak karpet digulung gitu sehingga ya kalau nemukan nggak bisa sudah orang digulung jadi di bawah. Yang kemarin terjadi kayak di Palu itu kan begitu. Jadi bumi itu digulung. Jadi akhirnya ya desa itu ada di bawah tanah dan tidak mungkin diselamatkan. Nah ternyata ada model begitu. Oke, kayak di Amerika gitu ya bawahnya bumi yang nggak lembek, gempa ya nggak ada, gunung ya jarang gunung api, dari laut juga jauh. Ternyata ada tornado, angin puting beliung topan lesus nih kok. Ini ada tingkatan-tingkatan kalau sudah yang level 4 atau level 5 apa 6 itu gedung-gedung pun terangkat, bukan hanya sapi. Gedung-gedung terangkat, jadi diangkat sama pondasinya. Nah ini menunjukkan bahwa siksa Allah itu enggak kemudian seperti yang kamu bayangkan seolah-olah enggak mungkin. Enggak, Pak. Seperti misalnya ya, Nabi Nuh. Nabi Nuh itu bikin perahunya itu di atas gunung. Ya misalnya kayak di Wonogiri, di Gunung Bukit gini. Kan enggak mungkin banjir di sini. Ya mboten mungkin toh. Lundur gunung kayak gini nah banjir tuh nduk putuk napa jenenge? Dan tambal perahu di sana kan jadi guyu wong.
Iku lho wong gendeng, wong bikin perahu nang dhuwur ngene gak wong gendenge. Gitu kan. Tapi kelantaran Nabi Nuh diperintah Allah wis gawin wae. Ya. Bikinlah perahu. Diketawain, ikutlah aku, ikutilah ajaranku. Kalau nggak ikut ajaranku, kamu nanti akan ada azab. Ya diketawain. Langsung disuruh bikin perahu. Malah diketawain lagi. Ku perahu kanggo apa nang dhuwur gunung bikin perahu. Ini yang. Nah, padahal dalam pandangan Allah itu qoriban. Allah melihatnya sebagai yang dekat. Wa narahu qoriban. Dekat sekali itu. Tapi mereka enggak. Nah, terus pun disuruh bilang dekat. Nabi Nuh bilang, hei umatku, berimanlah. Nanti kalau kamu enggak beriman, akan ada azab. Kamu mulai bikin perahu. Ditunggu setahun, enggak ada bencana. Apa enggak diguyu wong? 2 tahun, enggak datang bencana itu orang. 10 tahun setelah ngomong, enggak ada bencana. Kira-kira kalau misalnya orang Wonogiri itu kira-kira gimana? Apa enggak? Apa istilahnya di sini tuh? Bah, omongmu. Oke. 10 tahun enggak ada. Apa? Ngerti-ngerti yo. Saya ini sedang di Wonogiri sama Pak Warto, sama Pak Marmin, Pak Waimin, Pak Warno, Pak. Ya, Pak? Giriwoyo, Gus. Giriwoyo sedang di Giriwoyo. Tapi insya Allah besok mau sambang ke Pak Wid juga, ke Pamanyaran kalau besok. Siap. Siap, Gus. Nah ini kan saya kalau ngelihat dulur-dulur Giriwoyo, Selomarto, Panceran ini kan adem. Para penunggu kapal selam ini. Oke. Koyok ngerti-ngerti ya, dibikin begitu Nabi Nuh. 30 tahun tidak datang balak atau azab yang dijanjikan. Wah, akhirnya manusia ya perahu yang dibuat Nabi Nuh itu dijadikan toilet umum, Pak. Dijadikan toilet umum. Orang yang dulu tidak percaya sudah pada mati, anaknya lo udah besar, ya makin nggak percaya, ya kan? Sudah 2 generasi, 1 generasi hilang. Makin dijadikan perahu itu jadikan apa? WC, toilet umum. 30 tahun tidak ada, 40 tahun tidak ada, baru ketika itu ada orang terjebur ke dalam WC itu ternyata awalnya buta, dia jadi bisa melek karena kuasa Allah. Disebarkan ke seluruh negeri, akhirnya semua penyakit ngambil telai sendiri itu. Atas kuasa Allah, sehingga sampai bersih, habis, bersih, dibersihkan mereka sendiri karena jadi obat. Konon ceritanya seperti itu. Akhirnya dibersihkan bukan oleh Nabi Nuh, tapi oleh mereka sendiri. Begitu sudah bersih, 40 tahun baru kemudian benar-benar ada azab. Tapi orang kan kadung sudah tidak percaya. Nah, sebegitu panjang coba. Bayangkan Nabi Nuh betapa sabarnya. Makanya ayat sebelumnya yang ayat 5 itu disebutkan fasbir sobron jamila. Kamu wahai orang beriman sabarlah. Sabar dengan baik. Tapi siapa yang sabar dengan janji yang sekian puluh tahun coba? Ya kan? Bikin dhisik Gusti Allah iki nyuruh saya untuk ngabarkan ada azab lah 10 tahun ndak ada. Saya lo udah dihina-hina orang, dinyek-nyek orang ini udah 20 tahun, 30 tahun ndak ada itu loh. Makanya Nabi Nuh itu masuk di dalam kelompok elit para nabi ulul azmi. Para pemilik kesabaran, pemilik keunggulan, pemilik kemuliaan. Karena itu sabarnya kayak gitu loh. Itu. Pengikutnya Nabi Nuh juga begitu. Makanya anaknya sendiri pun tidak mau ikut. Istrinya Nabi Nuh boten purun derek. Tak ikut. Ikut mendustakan. Sehingga begitu bahkan ketika azab benar-benar datang, air bah sampai menaik, gak karuan, orang udah libas semua. Anaknya, ayo nak ikut perahu saya. Enggak, saya mau mencari keselamatanku sendiri. Naik gunung dia, anaknya ini. Ayolah nak ikut aku. Tetap enggak mau. Bahkan ketika air sudah hampir mencapai puncak gunung,
Ayolah nak ikut aku. Enggak, gunung enggak, air enggak akan nyampe di puncak ini. Kata Nabi Nuh, enggak ada keselamatan kecuali keselamatan dari Allah sekarang ini. Ayo tak. Enggak mau. Masih merasa bahwa azab itu jauh. Akhirnya ya benar. Nabi Nuh minta berdoa kepada Allah. Ya Allah, dia keluargaku, tolonglah dia. Ya Allah, dia keluargaku, anakku, dia kandungku. Ya, tolonglah dia. Sampai 3 kali dibentak sama Allah. Dia bukan keluargamu, meskipun dia anak kandungmu, keluargamu adalah orang yang taat kepadamu, kata Allah. Yang taat akan ajaranku. Berarti apa? Meskipun keluarga, belum tentu bisa saling tolong menolong. Meskipun suami, nanti di akhirat itu, dulur kabeh semuanya ya, yang kemarin kita sebut itu, la khullatu wala syafa'ah. Kalau sudah kiamat datang, tidak ada pertalian anak saudara, istri lari dari suami, suami lari dari istri, anak lari dari orang tuanya nggak mau dikait-kaitkan dengan anaknya, karena sangat sibuk dengan pertanggungjawabannya masing-masing. Mau aku aboting ini saya sendiri aja kayak gini, nanti ditanyain Allah begitu detailnya, kamu ya cari ya selamatmu sendiri, gitu semua. Nah, makanya ini nanti disebut di situ. Yauma takunus sama'u kal muhli. Ketika hari langit itu menjadi kayak cairan tembaga, wa takunul jibalu kal ihni. Dan gunung-gunung berterbangan seperti bulu-bulu yang ditiupkan angin. Gunung loh. Gunung niku isine apa sih? Watu. Nah sekarang misalnya ada batu kecil sekian-sekian aja lah, sekepalan tangan misalnya. Batu sekepalan tangan saya gini aja lah, berterbangan. Wus, gak bingung sampean penan. Apa gak pecah semua genteng-genteng itu. Lah ini bukan kok batu segini yang berterbangan. Gunung. Kita ini sering meremehkan dahsyatnya kiamat. Karena saking bebalnya kita, karena saking watuhibbunal mala hubban jamma. Terlalu mencintai harta, mencintai dunia dengan cinta yang berlebihan kita ini. Sehingga ancaman kondisi kiamat itu terlupakan oleh kita, tertutupi oleh urusan dunia kita. Padahal siksa atau dahsyatnya kiamat itu seperti itu dahsyatnya. Sampai Bu Ani, Mbak Mut, itu disebutkan di dalam Quran itu. Nanti ketika kiamat datang, saking dahsyatnya kiamat, itu orang yang hamil 3-4 bulan itu gugur. Protol. Saking dahsyatnya. Orang yang sedang menyusui itu loh, lupa kalau dia nyusui, ditinggal no. Saking dahsyatnya, ya. Lari. Makanya di sini disebut wala yas'alu hamimun hamiman. Dan orang yang teman paling akrab sekalipun udah lupa, nggak saling bertanya, oh di mana kabarnya? Nggak ada, dia sendiri bingung. Anak nggak mungkin ingat orang tuanya. Orang tua nggak mungkin ingat anaknya. Nah, kalau dahsyatnya seperti itu dulu, kemudian kita nggak mempersiapkan kondisi itu, ini kan berarti kita ini, ya toh, sebesar apapun persoalan dunia kita, entah panennya gagal, entah karirnya nggak naik jabatan, entah sakit apa, nggak ada yang sedahsyat peristiwa kiamat. Tapi kadang persiapan kita untuk menghadapi itu kalah dengan persiapan kita mau hajatan kita anak-anak. Kita kalau mau ada hajatan kita anak-anak gitu aja ributnya, apalagi para politisi itu. Wih, kalau mau hajatan pilihan kades, kemarin di desa saya ada hajatan pilihan kades gitu aja, ada hari tenang. Ada apa? Ada apa kok? Seminggu, sebulan sebelumnya itu udah kayak alah. Wong cuma pilihan kades. Kalau di kades tempat saya itu jarang yang mau nyalon. Di desa saya itu enggak ada yang mau nyalon kades. Makanya kades kemarin itu selama beberapa tahun itu PJ aja. Nah ini akhirnya karena nggak ada yang mau nyalon, masyarakat akhirnya meminta kades yang sudah lama berhenti, sudah 10 tahunan berhenti. Yang lain.
Itu diminta lagi. Nah, akhirnya terpaksa dia maju. Nah, ketika maju ini karena tidak ada lawan, karena dia pasti jadi itu dah. Nggak ada lawan. Akhirnya istrinya yang suruh maju juga. Hanya untuk apa? Hanya untuk pantas-pantasan itu. Loh gitu pun loh, hanya begitu sudah pasti tidak ada pertikaian, tidak ada gitu aja pakai diumumkan. Bagi penduduk ada pakai mobil keliling. Bagi penduduk desa mohon hari tenang. Padahal hanya kepala desa dan itu aja loh gitu persiapannya. Nah ini kiamat dulu. Apalagi kalau sudah pilpres. Waduh. Wah, 2 tahun sebelumnya seluruh masyarakat disuruh berantem. Ya kan? Padahal pas ada apa dengan pilpres itulah apa? Wong politik kayak gitu aja. Ya kan? Wong rebutan dunia kayak ngono. Bagi orang beriman, politik itu apa sih? Wong rebutan gitu aja jabatan 5 tahun. Ya tahu. Orang jabatan presiden itu loh. Kok sampai diperebutkan kayak gitu dapat apa? Wong jadi presiden juga masih diolok-olok orang. Kalau jadi presiden pernah kepala pusing nggak? Pernah sakit perut nggak? Ya malah sering kok. Malah sering kok. Iya, mending ini kayak apa? Sampean-sampean yang di Selomarten itu paling jarang sakit kepala. Paling sakit kepala ya pas waktu ini udah tanam jagung, belum ada hujan, paling gitu toh sakit kepalanya itu simpel. Lah iya, gitu aja. Walah. Nah, ini padahal kiamat dulu. Kiamat. Dan tidak hanya dasarnya pada saat peristiwa terjadi, tetapi pasca itu jadi begitu sudah hancur semua, lebur semua, bumi menjadi seperti hamparan. Ya, bumi seperti menjadi hamparan ketika manusia kan waktu kiamat dimatiin semua tuh. Ketika trompet ditiup semua mati. Hancur semua mati. Lalu trompet ditiup lagi semua hidup lagi. Ketika semua hidup lagi itu, ya kan? Ketika semua itu justru yang menakutkan justru itu. Kenapa? Karena setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap ucapan, setiap tindakan, bahkan gerakan hati saja loh. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pada saat seperti itu, mulut dikunci, tangan pun yang bicara. Wa yukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Yang berkata-kata adalah tangan, yang bersaksi adalah kaki. Dulu tanggal 20 Mei tahun 2001, kakimu melangkah kemana jam 10 pagi. Ditanyain. Mulut kita saat di dunia sering bicara. Mboten kuloten masjid kok. Ngaten ya, saya di mas. CCTV-nya disetel. Di akhirat. Loh, kamu ke masjid apa? Waktunya ada dan kamu berangkat ke warung gitu kok. Tangannya itu mau ngomong, enggak ya Allah saya ke warung, saya makan. Waktu ada ke masjid, gitu. Terus tanggal 10 Mei tahun 2011, jam 10 malam, jam 10 siang, waktu Ramadan, kamu kemana? Saya tadarus ya Allah. Lambemu kalau di dunia ya, tapi di sana ditutup mulut kita. Tidak bisa. Yang bilang apa? Tangan. Oh, waktu itu saya haus. Terus saya ke pawon, ke dapur apa minum. Loh Ramadan. Tangannya yang ngomong. Itu yang ditakutkan manusia. Nah sekarang ini kita tidak takut karena tidak kelihatan. Kiamat masih kayak kayak jauh. Padahal udah deket. Kenapa saya bilang dekat, Pak Wana? Karena kalaupun kiamat yang hancurnya bumi itu masih jauh misalnya, tapi kiamat kita, kiamat sughra kita, yakni mati, itu bisa nanti malam, bisa besok.
Itu namanya kiamat sugro, kematian kita. Kenapa? Karena sakaratul maut itu kata Nabi, sakitnya. Sakitnya wong sakaratul maut nih. Nabi Muhammad nalika ditarik nyawanya. Itu sudah, apa ini ya Israel? Inilah sakaratul maut ya Nabi. Kok sakitnya gini? Tidak bisakah diringankan? Ya Nabi, aku belum pernah mencabut nyawa seseorang seperti seringan ini. Engkau ini sudah kuringankan 70 kali dibanding manusia biasa. 70 kali dibanding manusia biasa lo masih sakit. Apalagi manusia biasa seperti kita. Sakaratul maut itu begitu. Dan itu tidak menunggu tua. Jadi misalnya anak-anak kalian yang masih muda, oh saya masih muda, masih jauh kiamat saya. Nah, orang muda mati kok. Atau sampean yang sudah tua tapi masih sehat. Seolah-olah matinya masih. Banyak orang sehat ujuk-ujuk. Jadi mati atau kiamat sugro kita tidak nunggu tua, tidak nunggu sakit. Ayo disiapkan. Makanya dalam surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 20 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan persiapkan. Lihatlah, tengoklah persiapan matimu. Seandainya nanti malam atau besok kamu itu dipanggil Allah. Ojo merasa masih jauh. Tidak ada yang tahu kita kapan dipanggil Allah. Makanya ba'idan di situ itu kita diminta untuk siap-siap. Karena dekat. Karena dekat. Seolah-olah saja jauh itu dekat gitu. Ya. Karena itu ayo sebagai orang beriman jangan kayak orang di luar sana. Kita tetap bekerja keras, tetap semangat untuk mencari nafkah, semangat untuk mencari karunia Allah, tetapi hati pikiran kita itu selalu dekat dengan apa? Gitu loh. Sehingga kita tidak berani nipu ketika dagang, tidak berani korupsi ketika jadi pejabat, ya kan? Nggak berani meninggalkan perintah Allah, tidak berani melanggar larangan Allah, karena kita merasa dekat. Jadi hidup kita itu produktif akhirnya. Produktif tapi halalan. Saya rasa itu dulu. Jadi ayo jangan merasa bahwa ini teman akrab, ini anak kandung, ini suami, itu istri. Kalau kemudian membuat sampean jauh dari Allah, jangan. Wong nanti itu mereka layas al ini, walayas alu hamimun hamiman. Jangan sampai teman akrab sampean itu malah membuat sampean jauh dari Allah. Karena teman akrab sampean sekalipun nanti itu tidak bisa nolong, tidak bisa. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak bisa, jangankan cuma teman akrab, wong bapak aja tidak bisa melindungi anaknya. Setiap ayat itu makin mendekatkan kita kepada ketakwaan jika kita memang menerimanya dengan tanpa kecuali, tanpa tapi. Kita menerimanya langsung menyesap dalam hati dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Monggo, jamaah yang di Zoom ini maupun yang depan saya ini, monggo silakan. Kalau ada yang mau diperjelas atau ditanyakan silakan. Ya, ini ada pertanyaan, apakah orang yang meninggal kecelakaan itu merasakan sakaratul maut? Sama. Orang yang ditembak del gitu kan kayak seolah-olah langsung mati. Tapi dalam hakikatnya sama, ditarik nyawanya ya sama. Sama prosesnya. Jadi kayak kalau ditembak tek langsung mati toh, padahal itu sama ya, ditarik nafasnya sama. Orang yang kecelakaan juga gitu. Kayak pesan mati, enggak saat pesan mati ya sama dalam
alam ruhnya itu ditarik nyawanya itu juga seberat itu ya. Makanya jangan kok kayak kalau mati ini enak sak kesan, ndak ada. Dalam dunia sakaratul maut ya tetap sama sakaratul maut yang dirasakan manusia itu. Ada lagi? Izin tanya Gus. Ya. Permisi semuanya dulur. Gimana caranya kita tetap bisa konsisten di dalam mengamal sebarkan ajaran Gus? Karena di setiap kita berusaha untuk belajar sabar, kan di situ pula kita berkaitan dengan langsung adanya ujian itu, Gus. Terima kasih, Bu. Teman-teman. Enggak ada jawaban yang berbeda ya, karena sabar itu kaitannya hati. Hati itu milik Allah. Saya ulang, sabar itu kaitannya hati. Sementara hati itu milik siapa? Allah. Jadi ya mintanya kepada Allah. Ya Allah nyuwun sabar. Rabbana afri alaina sobron. Nah, doanya itu. Rabbana afri alaina sobron. Wasabbit aqdamana bangsurna alal qaumil kafirin. Iya, jadi ya Allah anugerahilah kami dengan sifat sabar. Sabar. Memang sabar itu kemarin saya ajarkan ke sampean ya. Easy to say but difficult to do. Ayo coba bareng-bareng. Easy to say but difficult to do. Ayo coba. Itu bahasa Selomarto itu. Bahasa Banceran Selomarto ini. Easy to say but difficult to do. Gampang diucapkan tetapi sulit untuk dilaksanakan. Memang gampang. Oh, apalagi kalau sampean kalau lihat orang sakit itu ya. Kalau lihat orang sakit kan, sabar yo, sabar gayamu. Kayak weru-weru. Nalika sampean sakit itu sabar sendiri juga ndak bisa, iya toh? Kuncinya kamu sembunyikan. Apalagi kalau sakit gigi. Kuncinya. Iya toh? Sakit gigi ini kok. Terus pas utangnya akeh. Ditagih utang, disuruh sabar, wangel. Maka pertama itu berdoa ya, berdoa kepada Allah, minta diberi sabar itu. Karena tantangan apalagi mengamal sebarkan ajaran Allah itu enggak gampang. Kalau cuma sabar ketika sakit gigi nanti hilang-hilang sendiri ya toh. Tapi kalau mengamal sebarkan ajaran Allah apalagi tidak cocok dengan nafsu atau tradisi manusia, itu berat. Karena apa? Sabarnya itu lama. Yang dibutuhkan itu lama. Kalau sabar sakit perut atau itu kadang ya sehari 2 hari. Nah, tapi kalau sabar karena dihina orang, singkiri orang karena teguh pada ajaran Allah. Nah, ini lama ya sabar ya. Sampai mati. Makanya saya sampaikan kemarin. Orang mukmin itu batas kesabaran tidak ada. Jadi sabar itu ada batasnya. Tidak ada. Buat orang mukmin kesabarannya adalah satu-satunya batas hanya kematian. Kematian. Jadi batas kesabarannya orang beriman itu adalah apa? Kematian. Kalau motonya orang penjaga kapal selam itu, prajurit TNI AL yang kapal selam itu, tabah hingga akhir. Gitu. Tabah hingga akhir. Ketabahannya itu hingga akhir karena memang orang di kapal selam di dalam itu kan sulit ya. Betul, Gus. Ya, sampai akhir. Sabar sampai akhir. Nah, kita ini sabar sampai akhir hayat. Makanya orang SPMA itu Marsnya terakhir itu kan gitu. Kan? Marsnya SPMA itu kan ya. Kita harus kuat tirakat. Ayo, enggak. Kita harus kuat tirakat. Perjuangan ini memang berat, tetapi kita telah berbulat tekad sabar sampai akhir hayat.
Ini teman mau tak ajarin lagu Mars SPMA ini. Itu. Nah, pertama itu jadi berdoa. Berdoa yang kuat. Berdoa ini termasuk di dalamnya adalah apa? Tirakat. Jadi kesabaran itu dilatih, selain itu juga minta kepada Allah. Dengan apa? Kuat berdoa. Sedang apapun, kuat-kuatkan berdoa selama dimanapun sedang berada. Yang kedua tadi itu, sampean nggak sabar itu kan nggak mau diremehkan, loh, iya toh? Nggak mau dihina, nggak mau dilecehkan. Lo Nabi Nuh lo kayak tadi saya bilang, itu nggak dilecehkan sepanjang hayat. Iya toh? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, oh nggak hanya ditantang, dilempari tai onta ketika sujud di Ka'bah, dilempari tai onta, Bang. Dilempari batu ketika dakwah ke Taif, protol gigi beliau. Iya. Oh, sepanjang hayat dihina terus Nabi Muhammad SAW, tuntunan kita itu. Sabar. Karena apa? Beliau sudah siap diremehkan manusia. Jadi jabatan Nabi itu jabatan paling diremehkan manusia ketika bertugas. Lah kita sekarang seperti menyanjung-nyanjung. Belum tentu ketika kita hidup bersama para Nabi itu bisa nyanjung loh ya. Iya, karena para nabi itu ya dibangkitkan atau diutus itu dari kaum al-dzalun, kaum lemah, orang biasa, orang desa kayak kita gini. Jadi orang disuruh percaya itu sulit. Makanya mereka siap diremehkan. Makanya Pak Guru ngajarin kita, kalau mau sabar, ya harus siap diremehkan. Wes, kitanya dari air mani, isi perut kita ya cuma gitu aja. Sak ganteng-ganteng, oh isini loh ya mek ngono tok isini kan. Kakus melaku istilah kita ini. Kita sebentar lagi masuk kubur, cacing aja ndak hormat. Kita juga banyak dosa, kok minta dihormati itu loh. Nabi Muhammad saja siap diremehkan. Allah itu loh diremehkan manusia. Ribuan ayat dalam Al-Quran itu perintah dan larangan, mana yang diikuti manusia. Ya, jadi itu. Lalu, kalau pengen sabar juga, pengen kuat, barengi dengan sedekah. Barengi dengan sedekah ya. Baik sedekah kalau punya harta ya harta, kalau enggak punya ya tenaga, bahkan mendoakan teman pun sedekah. Oke. Matur suwun, Gus. Ya, hari ini sedekah apa? Nah, ini saya sudah disedekahi benteran. Oh, di Wonogiri ini ada istilah benteran. Benteran itu apa? Hangat, Gus. Teh hangat sama gorengan, Pak Wid. Teh hangat sama gorengan. Teh tubruk itu loh. Pina namanya kan, Gus. Nah, kemarin di Grobogan itu ada istilah sendiri, bukan benteran itu. Apa itu? Tunjukan. Boten, bukan tukaran tanah pon. Pina namanya kan, Gus. Napa? Pina namanya kan. Manyaran insya Allah besok kata nanti ikut Gus Naim saya. Ini sekarang di sini kan pelatihan ini di belakang saya backgroundnya pelatihan tentang materi fikih dan bahsul masail. Jadi kita dengan para TPU berbincang tentang mencari dalil, mencari dasar-dasar yang terbaik untuk bagaimana kaifiah muamalah maupun usuliyah kita di dalam beribadah. SPMA itu ketika takbir dengan cara begini itu dasarnya apa, ketika rukuk dengan cara seperti ini itu dasarnya apa, lalu memakai dasar itu pakai metode apa, pakai Quran, pakai hadis, pakai ijma, pakai qiyas, pakai ijtihad, pakai istishab, pakai istishan, pakai maslaha mursalah, pakai uruf, pakai adadatul muhakamah atau apa. Nah, ini sedang diajarkan di sini kepada para TPU. Termasuk juga apa itu manhaj, apa itu madhab, dan madhab itu siapa saja, dan bagaimana cara istimbat, bagaimana mengenali isbat, istimbat hukumnya itu seperti apa, bagaimana menjadi seorang mujtahid, untuk ijtihad itu seperti apa, alurnya seperti apa. Nah, sekarang ini diajarkan di sini. Mau ikut? Siap.
Tuh, bayar. Siap. Enggak bayar ini insya Allah. Lillahi kalimatillah. Ada lagi? Izin bertanya, Gus. Enggak boleh Pak Budi. Pak Budi enggak boleh bertanya. Silakan Udi. Dan ini di luar tema. Ya. Jadi, satu ketika saya itu musafir, sholat duhur di satu musola tertentu gitu. Sudah iqomah dan sudah berdiri lurus. Lalu biasanya imam itu kan melihat jamaahnya, melihat makmumnya, kemudian mengingatkan, luruskan, rapatkan, soft. Tapi yang terjadi beberapa waktu yang lalu itu, imamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu semacam pengarahan gitu, Gus. Cukup lama. Nah, ini bagaimana? Dibolehkan atau seperti apa, Gus? Mohon penjelasannya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama, yang kalimat tentang luruskan softmu itu sawu sufufakum. Sawu sufufakum. Coba diikuti. Sawu sufufakum. Pakai yang pertama pakai sin, yang kedua pakai shot. Jadi sawu sufufakum. Sawu suhu fakum. Sufu soft. Jadi sufu. Ya, pertama pakai wawu, sin dan wawu, sawu sufu fakum. Itu hadisnya sahih, Pak Budi. Hadisnya sahih. Hadisnya riwayat Bukhari nomor 717 dan riwayat Muslim nomor 436. Jadi memang meluruskan shaf waktu itu Rasulullah ketika akan sholat setelah iqamah kemudian dawuh begitu. Jadi la tusawwuna sufufakum aw liyakhaflafuna Allah baina wujuhakum. Ya, jadi au la yukhawlifuna Allahu baina wujuhikum. Hendaklah kalian meluruskan shaf kalian atau tidak Allah akan membuat wajah kalian bersisir. Jadi kalau kalian ini tidak meluruskan shaf, maka Allah akan membuat kalian berselisih. Nah, berarti itu wajib memang muttafaq alaih ini dari Bukhari maupun Muslim. Nah, sekarang terkait dengan apakah boleh memberi arahan Rasulullah memang pernah juga memberikan arahan sebelum sholat itu. Bahkan Rasulullah itu sering ketika akan sholat itu memeriksa barisan sampai belakang. Jadi kayak panglima perang yang memeriksa pasukan, barisan pasukan gitu. Nah, tetapi itu tidak menjadi rutinitas. Dan itu pun hanya sekedar mengingatkan diperintah khusyuk, meluruskan barisan begitu saja. Saya tidak menemukan dalil yang kemudian sampai ceramah lama, enggak ya. Ini pengarahan panjang gitu. Nah, kalau sampai pengarahan panjang itu saya tidak menemukan dalilnya. Tetapi yang kemudian Rasulullah sekilas mengingatkan agar khusyuk, kemudian agar meluruskan shaf sebagai pengingat bahwa kita mengingat Allah, kita akan menghadap Allah, ya kayak semacam persiapan untuk benar-benar upacara secara khusyuk itu ada dalam hadis, termasuk yang saya sebutkan tadi. Sehingga kalau dari dalil kenapa, apakah pernah ada imam yang memberikan arahan? Ada, tetapi nggak tahu kondisinya kalau sampai kemudian pengarahan panjang lalu sampai pakai kayak ceramah gitu, saya tidak menemukan. Tapi kalau sesekali misalnya dilakukan begitu untuk memastikan jamaah dalam keadaan barisan yang baik, dalam keadaan benar-benar siap khusyuk menghadap Allah, itu ada dalilnya. Ada Mbak Udi? Iya, matur nuwun, Gus. Tadi hadisnya itu. Oke, saya rasa cukup ya hari ini kajian kita. Semoga bermanfaat dan berfaedah. Insya Allah kita lanjut besok. Kondisinya di sini cuaca dingin, sejuk. Mudah-mudahan hati kita juga dingin dan sejuk.
Jangan mau dipanas-panasi setan dajjal di luaran sana, ya. Hati kita tetap harus dingin dalam mencapai ridha dan ampunan Allah dalam siratal mustaqim dan sampai ila akhir hayat husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innal zulma tabarakta rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadayt astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma da'fa'na al bala wal waba wa qad hastina min al-jinun rabbana najina wa lina askabina Allahumma rafa' darajatana fi din rabbana amana faktubna ma'a syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana Anta maulana fansurna minal kafirin rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.